Oke guys, Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki. Dan pada video kali ini tanggal 14 Mei 2023 gue mau membahas saham Wood. Ini di hari Minggu guys ya, jam 19.36. Dan laporan keuangan Wood itu sudah keluar dari tanggal 9 Mei 2023. Kalau di webnya IDX ya guys, tapi kayaknya sebelum itu udah keluar deh. Nah, begini guys. Kita melihat dari laporan keuangannya bahwa sejak tahun 2019 ya, sejak tahun 2019 itu ekuitasnya yang tadinya 2,6 triliun jadi 3 triliun, jadi 3,6 triliun, jadi 3,7 triliun. Paling tidak sampai tahun 2022 ini, 2022 kemarin, itu ekuitasnya bertumbuh. Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu ditakutkan dengan perusahaan yang dalam beberapa tahun terakhir ekuitasnya bertumbuh. Jadi ini akan gue bahas kenapa Wood menarik untuk dikoleksi ya. Nih. Yang pertama ekuitasnya bertumbuh bahkan dari tahun 19 itu 2,6, di tahun 2022 akhir kemarin saja sudah 3,7. Berarti dalam berapa tahun nih? Kira-kira dalam 3 tahun lah ya. 1, 2, 3. Dalam 3 tahun itu ekuitasnya meningkat 1,1 triliun yang artinya kalau dibandingkan dengan tahun 2019 itu meningkatnya hampir 50%. Jadi yang pertama adalah ekuitasnya bertumbuh. Yang kedua, kenapa Wood ini menarik? Jadi begini guys, gue melihatnya bahwa si Wood ini memang dia terpukul waktu tahun 2022 ya, terutama di kuartal-kuartal akhir. Pada saat inflasi itu kan sudah mulai naik nih guys. Inflasi dari tahun 2000, sebenarnya dari tahun 2021 sih, 2021 udah mulai meningkat gitu ya. Puncaknya di tahun 2022. Inflasinya tinggi di US, kemudian juga suku bunganya tinggi. Suku bunga acuan di US sana tinggi sejak Januari 2022. Yang sebelumnya ya nggak sampai 1%, kemudian naik sampai ke menyentuh angka 4%. Sekarang kalau gue nggak salah 4,8%. Nah, kinerja dari Wood ini sangat dipengaruhi sama inflasi dan suku bunga yang ada di US sana. Kenapa? Karena penjualan Wood itu cukup besar ke US sana. Nah, tapi begini guys, walaupun inflasi tinggi, kalau kita lihat dalam 5 tahun terakhir ya guys, tapi bahkan dalam 10 tahun terakhir, dalam 25 tahun terakhir ini cukup tinggi juga. Tapi yang namanya inflasi, yang namanya suku bunga nggak bisa terus-terusan tinggi. Itu hanya bagian dari sebuah siklus. Kayak misalkan ya kita ngomong gambaran kasar, ini gambaran kasar aja ya guys ya. Indonesia itu kan dulu waktu tahun 98 krisis moneter tuh. Dan ekonomi ya hancur lebur, ada kerusuhan di mana-mana. Tapi setelah itu ya akan kembali normal lagi gitu. Nah, ini yang terjadi di US ini hanya sebuah siklus yang sedang dialami. Bagusnya guys, ketika kita melihat bahwa ada cobaan atau ada tantangan dari inflasi dan suku bunga ya di US sana, sahamnya juga ikut-ikutan turun. Nah, karena sahamnya turun, maka secara valuasi dia murah. Lalu perhatikan guys, waktu tahun 2019 dia valuasi secara PBV-nya itu 1,6. Ada yang di tahun 2020 1,1, tahun 2021 1,47, tahun 2022 0,62, 0,69. Jadi, lu harus membedakan antara saham yang memang valuasinya selalu murah ya. Jadi ada saham loh yang memang dia selalu dihargai PBV 0,1, 0,2, 0,3, 0,6 dalam 5 tahun terakhir, dalam 7 tahun terakhir. Ini adalah saham yang memang valuasinya selalu murah. Tapi ada saham yang valuasinya murah imbas suatu peristiwa. Nah, ini kan imbas suatu peristiwa ya guys ya. Ada saham yang murah imbas suatu peristiwa. Nah, kalau bisa lu membeli saham yang kedua, jangan membeli yang pertama.
Salah satu saham yang gue anggap bahwa valuasinya murah dalam beberapa bulan belakangan dan cukup terpukul, tapi justru waktunya adalah untuk kita beli adalah ICBP. Jadi gue pernah bahas videonya ICBP, itu di videonya lu bisa scroll juga. ICBP adalah salah satu saham yang terpukul karena ada kenaikan bahan baku. Karena dia kan punya hutang obligasi ya guys ya. Nah, ketika dia mengalami ICBP, lu perhatikan dia kalau gue nggak salah kuartal 2-nya dia turun, EPS-nya jadi minus ya kan. Terus gue bahas beberapa kali ICBP, gue bilang itu waktunya untuk beli. Waktu itu harga ICBP sempat menyentuh 8.300, bahkan di harga 10.200 pun gue masih mengatakan ICBP ini masih menarik. Karena dengan sendirinya nanti ya kan kurs dolar nggak mungkin tinggi terus-terusan. Kemarin 15.700 kan. Tapi sekarang lihat udah berapa? Sekarang udah 14 ribuan, 14.700. Jadi nanti ada pengaruhnya terhadap hutang jangka panjangnya si ICBP kemudian dengan beban keuangannya. Nah, terlepas dari itu guys ya, kenapa gue mengatakan ICBP menarik? Waktu beberapa video sebelumnya ya, bahan baku nggak mungkin tinggi terus-terusan. Hutang obligasi, kurs dolarnya juga nggak mungkin tinggi terus-terusan. Terbukti betul kurs dolarnya saat ini sedang turun. Yang tadinya 15.700 jadi 14.700-an. Dan ICBP alhasil di kuartal 1 2023 itu IPS-nya 300 guys. Sahamnya sekarang udah naik ke 10.800. Ya ICBP nggak bisa naik cepat lah karena market cap-nya kan gede juga. Tapi artinya ICBP masuk ke saham yang model kedua nih. Saham yang valuasinya murah. Saham yang harga sahamnya turun karena imbas suatu peristiwa. Nah waktu turun itu lu beli. Sama. Gue ngasih contoh ICBP sama seperti Wood. Wood ini ya lu mulai harus memperhatikan. Dia kan sudah minus tuh di tahun 2022 kuartal 4. EPS-nya Wood itu kan jadi minus 19 tuh. Waktu tahun 2022 kan kuartal 4. Ini kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Kuartal 3-nya 0. Kuartal 2-nya 15, kuartal 1-nya masih bagus tuh. Wood. Dia masih di angka 32. Nah, EPS 2022 ya guys ya. Kemudian di tahun 2021 di tahun 2023 nih. Dia EPS-nya sudah 4. Yang tadinya minus nih, 0 kemudian minus, sekarang udah 4. Jadi sudah mulai ada perbaikan kinerja. Sahamnya masih di bawah. Saham dari Wood itu masih di bawah. Dan valuasinya murah. Jadi kalau misalkan menurut gua guys ya, tantangan dan inflasi suku bunga di US nanti dengan sendirinya akan mereda, maka dengan sendirinya pula kinerja Wood akan naik kembali. Dan bagusnya adalah lu membeli ketika sahamnya masih di bawah karena valuasinya masih murah guys. Ingat Wood itu secara PER masih 0,9, secara PBV masih 0,9, masih 0,6, 0,62 di tahun 2022 akhir ya. Tapi sebenarnya dia sudah pernah mencapai 1,60, 1,42. Kalau misalkan dia kembali ke PBV 1,2 aja, berarti udah beggar kan lo, 1,3 gitu guys. Jadi hal ketiga yang menarik adalah valuasinya murah. Ini untuk Wood. Jadi ada 3 alasan kenapa gua mengatakan Wood ini masih menarik. Ekuitasnya bertumbuh, secara perusahaan ini tidak ada masalah. Tantangan inflasi dan suku bunga di US itu hanya sebuah siklus ya. Sekali lagi ya, itu hanya sebuah siklus. Nah, justru sebenarnya ini waktunya memanfaatkan ketika si Wood ini kena tantangan suku bunga dan inflasi dan penjualannya sedikit terganggu di US sana. Sahamnya kan turun, bagusnya sahamnya turun. Kalau sahamnya nggak turun justru nggak bagus. Tapi karena sahamnya turun, bagus. Valuasinya jadi murah, itu waktunya untuk beli. Itu guys. Jangan lupa, Wood ini termasuk yang gross profit marginnya bisa mencapai angka 34%, 30% ya kan, tinggi. Kemudian net profit marginnya 11%. 11% itu net profit margin bagus loh guys. 11%, 10%, 9% ya kan. Jadi kalau misalkan dia kembali lagi ke net profit margin 2019 ya guys, 11%, di mana waktu itu harga sahamnya bisa mencapai 800-an, ya
bagus. Sekarang kan berarti masih 4%. Kenapa masih 4%? Ya karena bebannya masih gede, penjualannya juga nggak terlalu banyak, bebannya banyak. Jadi itu guys, menurut gue kenapa Wood masih bagus, 3 alasan ini. Lu harus mencari saham yang valuasinya murah, imbas dari suatu peristiwa dan salah satunya Wood ini. Dan lagi pula dia di kuartal 1 2023 sudah mulai membaik kan. Yang tadinya 0, kemudian minus, kemudian 4. Jadi sudah mulai menarik untuk dilihat dan dikoleksi. Paling itu aja guys dari gua untuk saham Wood ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual atau beli ya guys ya. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.